Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi beberapa konten dari apologet Kristen yang mengangkat topik yang sama tentang fatwa perselisihan di antara para ulama tentang siapa yang dikurbankan, Ismail atau Ishak, yang dijabarkan oleh Guntur Romli. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Disembelih dari putra Ibrahim, Ishak atau Ismail. Nah, kalau orang Yahudi dan orang Kristen meyakini Ishaklah yang dikurbankan oleh Ibrahim atau Abraham kalau dalam bahasa Alkitab berdasarkan kitab Kejadian 22 ayat 2 yang bunyinya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ada tertera secara eksplisit di ayat Alkitab tadi nama Ishak. Sedangkan narasi dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama putra Ibrahim yang disembelih. Tidak ada nama Ismail. Narasi cerita kurban ada dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Tidak menyebutkan sama sekali nama Ismail. Fakta inilah yang menyebabkan perbedaan tafsir tentang siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail, dalam Hasanah Islam. Yang menarik dari penelitian seorang senior saya bernama Dr. Mun'im Sirri, hingga abad ke-10 atau ke-4 Hijriah, jumlah riwayat yang pro Ishak yang disembelih dan pro Ismail masih berimbang. Baru pada abad ke-14 atau pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, identifikasi korban sembelihan sebagai Ismail mendapatkan pengakuan yang lebih luas dan diikuti kaum muslimin hingga sekarang. Jadi baru mulai abad ke-14 Masehi. Yang menarik dicatat, para mufassir awal cenderung menyebut Ishak sebagai anak yang dikorbankan, bukan Ismail. Perbedaan siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail, berpulang pada pilihan masing-masing. Setelah melihat penjelasan dari Guntur Romli, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebetulnya topik ini sudah pernah saya bahas dan topik ini sudah lama. Cuma topik ini kembali mencuat setelah ada pernyataan dari Saleh Al-Magamisi, Imam Masjid Quba Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Sebagaimana ditulis Said Hijazi dan Abdul Wahab Isi dalam surat kabar Al-Watan beberapa waktu lalu. Al-Magamisi menyatakan bahwa yang dijadikan kurban itu adalah Ishak alaihissalam, bukan Ismail alaihissalam. Ia merujuk pendapat Qurtubi dan At-Tabari. Baik, mari kita ulas. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia atau Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Nah, berdasarkan ayat tersebut terdapat dua pendapat tentang siapa yang dikorbankan. Sebagian ulama berpendirian bahwa yang disembelih adalah Ishak. Mereka berpegang kepada riwayat yang katanya bersumber dari ulama, kalangan sahabat dan tabi'in. Antara lain dapat disebut Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib dan anaknya Abdullah. Berdasar riwayat secara marfu yang mengatasnamakan keduanya oleh Sauri dan Ibnu Juraij, riwayat-riwayat seperti ini banyak bermunculan. Ada yang disandarkan kepada Ali Zubair, Jabir, dan Abdullah bin Umar yang mendengar dari ayahnya Umar ibnu Al-Khattab. Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami li Ahkam Al-Quran menyimpulkan bahwa dasar pendapat ini disandarkan kepada 7 orang sahabat di atas.
Nah, adapun dari kalangan tabi'in, pendapat ini dipegang oleh Alqamah, Al-Sya'bi, Mujahid, Sa'id ibnu Jubir, Ka'ab al-Ahbar, Qatadah, Masruq, Ikrimah, Qasim ibnu Abi Bazzah, Atta, Muqatil, Abdul Ar-Rahman ibnu Sabit, Al-Zuhri, Al-Sadi, Abdullah ibnu Abi Al-Hazil, dan Malik ibnu Anas. Semua mereka sependapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Dari kalangan mufasir, pendapat ini diterima oleh At-Tabari, Al-Nuhas, Jalal Al-Suyuti, dan lain-lain. Nah, perlu dicatat, pendapat ulama kelompok pertama ini sesuai dengan keyakinan di kalangan ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Saya ulang, perlu dicatat pendapat ulama kelompok pertama ini sesuai dengan keyakinan di kalangan ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Ingat ya. Sedangkan kelompok ulama yang berkeyakinan bahwa yang disembelih adalah Ismail dari kalangan sahabat, pendapat ini dinyatakan bersumber dari Abu Hurairah, Abu Tufail, dan anehnya pendapat ini juga dikatakan bersumber dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jadi kedua tokoh sahabat ini terkesan tidak konsisten dalam hal ini. Nah, dari kalangan tabi'in pendapat ini dipegang oleh Sa'id ibnu Al-Musayyab, Al-Sya'bi, Yusuf ibnu Mihran, Mujahid, Al-Rabi ibnu Anas, Muhammad ibnu Ka'ab, Al-Quradi, Al-Qalabi, dan Al-Qamah. Di sini juga terdapat tokoh yang terkesan tidak konsisten, yaitu Al-Qamah, Al-Sya'bi, dan Mujahid. Namun tidak diperoleh informasi apakah mereka membatalkan pendapat pertama mereka atau menguatkan salah satunya. Yang jelas kedua pendapat ini tidak mungkin disatukan karena kontradiksi. Kelihatannya sumber kontradiksi muncul akibat sikap sebagian sahabat dan tabi'in yang mencoba memperdetail penafsiran dengan menerima input dari ahli kitab. Hal ini disebabkan tidak adanya penjelasan dari Rasulullah yang secara tegas menyatakan siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Itulah kenapa riwayat tentang penetapan Ishak sebagai anak yang disembelih semuanya berakhir pada tabi'in atau sahabat saja. Demikian pula riwayat yang menyatakan Ismail sebagai anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim diterima mufasir sebagai interpretasi sahabat dan tabi'in, bukan penjelasan langsung dari Rasulullah. Kondisi ini tentu menyulitkan karena masing-masing pihak berusaha menginterpretasi dari teks Al-Quran. Kedua kelompok berusaha menemukan alasan pembenar dari Al-Quran. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa menentukan sikap? Silahkan disimak dan dicermati video lama saya yang terkait masalah tersebut. Check it out. Ini sudah dijawab oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mari kita lihat. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Anak ini adalah Ismail alaihissalam. Karena Ismail adalah anak pertama Ibrahim alaihissalam dan Ismail lebih tua daripada Ishak dengan kesepakatan ijma kaum muslimin dan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, bahkan di dalam kitab mereka atau Taurat dan Injil, Ismail lahir pada saat Ibrahim berumur 86 tahun, sedangkan Ishak lahir pada saat Ibrahim berumur 99 tahun. Menurut ahlul kitab, sesungguhnya Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang wahid atau tunggal. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak sebagaimana diceritakan dari beberapa salaf, bahkan dikatakan pula oleh beberapa orang sahabat. Dan pendapat ini tidaklah berlandaskan pada kitab Al-Quran maupun sunnah. Aku menduga bahwa hal ini tidaklah didapatkan kecuali dari berita ahli kitab, lalu diambil oleh kaum muslimin tanpa ada hajat atau kebutuhan. Padahal Al-Quran telah menjadi saksi dan petunjuk bahwa yang disembelih adalah Ismail. Karena Ismail telah disebut dengan seorang anak yang amat sabar, dan disebutkan bahwa dia disembelih. Kemudian dikatakan pada ayat berikutnya, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan tak kala malaikat memberi kabar mengenai kelahiran Ishak, mereka mengatakan, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang alim. Ini ada di Al-Quran surah Al-Hijr ayat 53. Kemudian Allah firmankan pula, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak adalah Yakub.
Ini ada di Al-Quran surah Hud ayat 71. Yaitu akan lahir bagi Ibrahim dalam kehidupan Ibrahim dan istrinya Yakub. Yakub inilah yang darinya akan lahir keturunan dan cucu Ibrahim. Dan telah lewat di atas bahwa tidak boleh setelah ini Ibrahim diperintahkan menyembelih Ishak, padahal dia masih kecil. Lihat umur Ishak dan Ismail di atas selisih 13 tahun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi Ibrahim dan istrinya keturunan dan cucu. Bagaimana mungkin setelah ini Ibrahim diperintahkan menyembelih Ishak sedangkan dia masih kecil? Sedangkan Ismail disifati dengan hilm atau sabar di sini karena hal ini lebih sesuai dengan konteks ayat. Demikianlah penjelasan dari Ibnu Katsir. Lebih jelas mari kita lihat rentetan ayat-ayatnya. Al-Quran surah As-Saffat ayat 101 sampai 112. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia atau Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh." Sangat jelas dikatakan dalam surat As-Saffat bahwa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ismail. Karena setelah peristiwa pengorbanan itu, Ishak baru dilahirkan. Ini tadi ada di ayat 112 ya. Sekarang mari kita counter balik mereka. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah adalah dari bangsa yang sama. Sarah mempunyai hamba bernama Hagar atau Hajar dari Mesir. Dalam pernikahannya dengan Sarah, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak, padahal umur mereka sudah mencapai sekitar 80 tahun. Akhirnya Sarah memutuskan agar Ibrahim menikahi budaknya yaitu Hagar. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Jadi, Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Nah, ini ada di Kejadian 16 ayat 1-3. Nah, bersama Hagar, Nabi Ibrahim mempunyai anak yang kemudian dinamainya Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ini ada di Kejadian 16 ayat 16. Dan ketika Nabi Ibrahim berumur 99 tahun, Tuhan menjanjikan seorang anak lagi, namun dari pihak Sarah. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Nah, ini ada di Kejadian 17 ayat 1. "Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Ini ada di Kejadian 17 ayat 16. Dan setahun kemudian lahirlah anak dari Sarah yang diberi nama Ishak. 2 tahun kemudian Nabi Ibrahim mengadakan perjamuan besar untuk menyapih Ishak. Sehingga ketika Ishak berumur 2 tahun, Ismail berumur 16 tahun.
Namun Sarah berubah pikiran setelah mempunyai anak. Ia menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya. Maka Hagar dan Ismail meninggalkan rumah Sarah. Setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Ini ada di Kejadian 22 ayat 2. Dalam ayat tersebut dikisahkan secara jelas dan gamblang bahwa Bible mengisahkan Ishaklah yang dikorbankan untuk disembelih, bukan Ismail. Benarkah kisah Bible tersebut? Satu-satunya dasar bagi orang-orang Yahudi dan Kristen mengimani Ishak yang dikorbankan adalah penyebutan nama Ishak dalam kitab mereka, yaitu dalam Kejadian 22 ayat 2. "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak." Nah, ini di Kejadian 22 ayat 2. Setelah dikaji, kalimat yakni Ishak dalam ayat tersebut mempunyai kejanggalan yang teramat serius. Alasannya, yang pertama, kalimat yakni Ishak pada susunan tersebut adalah mubasir, karena kalimat tersebut telah sempurna justru bila tanpa yakni Ishak. "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi." Dengan susunan tersebut tentu Nabi Ibrahim sudah paham siapa yang disebut sebagai anak tunggal yang dikasihinya. Apa mungkin seorang ayah tidak tahu siapa anak tunggalnya? Yang kedua, kalimat yakni Ishak kontradiksi dengan kalimat sebelumnya yang mengatakan, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi." Karena ketika itu Ismail telah lebih dahulu lahir sebagai anak Nabi Ibrahim. Penyebutan Ishak sebagai anak tunggal dalam ayat tersebut tidak sesuai dengan sejarah, dan itu berarti mengingkari Ismail sebagai anak sah Ibrahim. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Ini ada di Kejadian 25 ayat 12. Jadi jelas di sini Ismail disebut anak Abraham. Tentu saja menyebut Ishak sebagai anak tunggal berarti mengingkari Ismail sebagai anak Ibrahim. Mengingkari Ismail sebagai anak Ibrahim berarti mengingkari ayat-ayat dalam Bible itu sendiri. Ishak anak tunggal. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi." Ini ada di Kejadian 22 ayat 2. Siapakah anak tunggal yang dimaksud dalam ayat tersebut bila bukan Ishak? Ibrahim hanya mempunyai dua orang anak, yaitu Ismail dan Ishak. Ishak bisa disebut sebagai anak tunggal bila Ismail sebagai anak pertama telah meninggal. Tapi kenyataannya Ismail belum meninggal. Ismail bisa disebut sebagai anak tunggal bila Ishak belum lahir. Keadaan yang kedua inilah yang paling mungkin. Al-Quran mengisyaratkan bahwa peristiwa perintah penyembelihan terhadap Ismail adalah sebelum Allah memberikan kabar gembira yang kedua kalinya kepada Nabi Ibrahim akan lahirnya seorang anak lagi, yaitu Ishak, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 101 sampai 111. Al-Quran menyatakan bahwa maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Nah, ini ada di Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Nah, yang dimaksud pada umur sanggup adalah ketika seseorang sudah bisa untuk mencari kayu bakar, mengembala kambing, mencari air, dan lain-lain. Dan ketika Ismail mencapai pada umur sanggup, Ishak belumlah lahir. Jadi ketika itu Ismail adalah anak tunggal Nabi Ibrahim. Kisah ini jika kita kembalikan pada kitab Kejadian sangat bersesuaian, di mana pada usia Ismail yang sudah lebih dari 10 tahun itu, beliau sudah cukup mengerti untuk berpikir dan tengah meranjak menuju kepada fase kedewasaan. Ibrahim yang mendapatkan perintah dari Allah itu melakukan dialog tukar pikiran dengan putranya mengenai pengorbanan yang diminta oleh Allah terhadap diri anaknya ini. Lalu bagaimana dengan penuturan Taurat? Mari kita lihat di Kejadian 22 ayat 2 yang berbunyi, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Dari sini saja kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa kitab Kejadian 22 ayat 2
sudah mengalami distorsi dengan penyebutan anak tunggal itu adalah Ishak. Nah, Kejadian 16 ayat 16 berbunyi, Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Selanjutnya Kejadian 21 ayat 5, adapun Abram berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nah, berdasarkan kedua ayat itu, maka anak Ibrahim yang lahir lebih dahulu ialah Ismail. Jika Kejadian 22 ayat 2 menerangkan bahwa firman Tuhan kepada Ibrahim untuk mengorbankan anak tunggal, jelas pada waktu itu anak Ibrahim baru satu orang. Lalu kemana anak yang satunya lagi? Padahal kedua anak tersebut masih sama-sama hidup. Jadi seharusnya ayat yang menerangkan kelahiran Ishak itu letaknya sesudah ayat pengorbanan. Jadi setelah ayat yang menceritakan pengorbanan, barulah diikuti oleh ayat kelahiran Ishak. Inilah yang disebut dengan tahrif oleh Al-Quran, yaitu mengubah letak ayat dari tempatnya yang asli ke tempat lain, sebagaimana yang disitir oleh Al-Quran surah An-Nisa ayat 46 yang berbunyi, di antara orang-orang Yahudi itu mereka mengubah perkataan dari tempatnya. Nah, satu lagi saya tambahkan PR-nya untuk topik ini bisa dilihat lengkap ayat-ayatnya ya. Dalam Alkitab di Kejadian 21 itu kan Hagar disuruh pergi sama Sarah. Nah, kemudian Hagar dan Ismail pergi ke Barsheba, dan satu perikop itu juga menceritakan bahwa Abraham menetap di Barsheba dengan raja Filistin yakni Abimelek. Nah, di Kejadian 22 tiba-tiba ada peristiwa pengorbanan Ishak oleh Abraham. Sedangkan di Kejadian 23 Abraham baru pulang ke Hebron saat Sarah wafat. Sarah dan Ishak tinggalnya di Hebron. Nah, bagaimana ceritanya Abraham yang berada di Barsheba tiba-tiba ada di Hebron? Kecuali kalau yang dikurbankan itu Ismail, maka rentetan cerita di kitab Kejadian akan tersusun. Karena ada kisah bahwa setelah perintah pengorbanan tersebut, Abraham dan Ismail kembali ke Barsheba, ke tempat Hagar, ibunya. Silahkan Anda telaah sendiri dan simpulkan sendiri. Nah, nasihat kali ini, orang normal menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Tapi kalau orang bodoh menghirup oksigen, mengeluarkan kesesatan. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.